Pemirsa, Presiden Joko Widodo menaikkan peraturan pemerintah yang mengizinkan ekspor pasir laut. Banyak kalangan menentang kebijakan aneh itu, termasuk muncul tudingan Presiden menjual tanah air dengan kebijakan tersebut. Benarkah keputusan Jokowi ini terkait dengan perjanjian ekstradisi? Inilah Top Review. Kejutan pahit datang dari istana. Presiden Joko Widodo menaikkan peraturan pemerintah PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Substansi PP ini adalah pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah dilarang selama 20 tahun terakhir. Pemerintah menjelaskan, tujuan utama dari penerbitan peraturan tersebut adalah pemanfaatan pasir laut untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, seperti reklamasi dan meningkatkan infrastruktur di laut. Selain itu, pembukaan keran ekspor diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara, termasuk meningkatkan devisa negara, peningkatan lapangan pekerjaan, dan pengembangan sektor industri terkait. Pemerintah mengatakan dari sisi ekologi, kembali dibukanya keran ekspor pasir laut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan laut. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, ekspor pasir laut memiliki manfaat untuk mendukung kegiatan ekonomi dan industri, khususnya pendalaman alur laut. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyebut izin ekspor pasir laut dilakukan atas sejumlah pertimbangan. Salah satunya, sedimentasi yang akan menyebabkan pendangkalan dan kecelakaan di jalur laut. Ia menyebut pemerintah akan melakukan pengerukan terhadap sedimentasi pasir di sejumlah titik yang mengalami penumpukan, di antaranya dekat jalur Malak hingga perbatasan antara Batam dan Singapura. Itu supaya bisa menjaga alur pelayaran, maka itu di dalamnya laut. Nah, itulah yang sedimen itulah yang dilempar keluar daripada ditaruh di tempat juga kan. Berarti nggak ada masalah dari SDM, nggak ada masalah? Ya, karena sedimen itu dipakai untuk sedimen itu kan bisa pendangkalan alur-alur pelayaran, ya kan membahayakan alur pelayaran, bisa kandas kalau. Pak, ada datanya nggak sih Pak, itu di berapa titik Pak yang sedimennya terlalu banyak? Nah, terutama ya di channel-channel yang dekat lintas pelayaran yang masif. Depan Malaka sampai straight antara Batam Singapura. Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menentang keras dibukanya izin ekspor pasir laut. WALHI bahkan menantang untuk pemerintah menunjukkan di mana saja lokasi sedimentasi itu. Laut kita sekarang itu butuh pemulihan, ya. Kalau pemerintah mengklaim banyak titik penting ditunjukkan ke masyarakat. Di mana titik itu ya? Kajiannya dari mana gitu. Dan saya kira itu sangat keliru ya. Karena yang terjadi sekarang ya, laut kita itu butuh pemulihan, butuh penyelamatan dari dampak krisis iklim. Dan saya kira kita sudah banyak sekali ya wilayah yang ditambang ya. Saya ambil contoh misalnya ada satu pulau kecil ya di Riau, Pulau Rupat, wilayah perairannya ditambang pasirnya. Nelayannya kemudian menjadi hilang mata pencahariannya, lautnya rusak. Di tempat lain saya mau sebut misalnya ya di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, nelayan-nelayan di Lombok Timur dia harus melaut lebih jauh ke perairan Sumba karena wilayah tangkapnya hancur oleh pertambangan pasir laut untuk reklamasi Teluk Benoa di Bali. Ya. Jadi ini pengalaman-pengalaman di lapangan yang menunjukkan bahwa dengan adanya tambang pasir laut yang terjadi adalah kerusakan. Krisis yang berkepanjangan, bahkan lebih panjang dari yang bisa dibayangkan oleh pemerintah. WALHI menyatakan bahwa dalil sedimentasi yang disebut dalam PP itu sebagai bentuk pengelabuhan terhadap rakyat. Peraturan pemerintah ini dikemas memang mengelabui rakyat. Judulnya sedimentasi pasir. Sesungguhnya semua pasir di pesisir itu sedimentasi. Kalau dia warna putih itu sedimentasi dari karang. Kalau dia warna bening dan hitam dia sedimentasi dari batuan. Nah,
kalau kita, pemerintah, mau menghentikan sedimentasi lumpur di Indonesia, bukan dengan cara diekspor, tetapi tegakkan hukum terhadap perusahaan sawit dan tambang di hulu sungai yang menyebabkan erosi dan kemudian sedimentasi di daerah muara dan ya. Walhi bahkan lebih keras lagi menyebut izin ekspor pasir laut ini tidak sesederhana ekspor material, tapi sudah menjual tanah air. Kalau saya melihat itu bukan hanya ekspor pasir ya, tetapi itu menjual tanah air namanya. Karena dari proses ekspor pasir ini, garis terluar pulau Indonesia itu akan semakin menyusut. Sedangkan negara-negara tetangga, China itu akan semakin meluas. Dalam masalah ini, inilah yang jual tanah air. Kita harus belajar dengan Palestina yang menghadapi Israel. Israel itu dimulai dari satu titik. Indonesia juga akan begitu. Karena dari setiap metrik ton pasir yang diekspor, wilayah Indonesia itu akan berkurang. Sedangkan negara tetangga itu akan meluas. Bukan hanya satu titik di Indonesia itu yang akan berkurang. Bukan hanya Kepulauan Riau dan Riau, tapi pulau-pulau lain itu akan diingkar. Bukan hanya Singapura yang diuntungkan dengan ekspor pasir laut ini. Walhi juga melihat Tiongkok juga jauh lebih diuntungkan. Jadi saya kira ya, jangan melihat keuntungan yang sangat jangka pendek di Indonesia, tetapi yang untung adalah Singapura. Luasannya semakin bertambah. Pulau-pulau kita semakin hilang. Tadi saya sebut di awal ya, berdasarkan data Kementerian Kelautan Perikanan, ada 26 pulau kecil di Kepulauan Riau yang sudah hilang. Nah yang kedua, saya kira yang harus diwaspadai juga selain Singapura, hari ini China itu sedang membangun pulau-pulau reklamasi di Laut Cina Selatan. Jadi nanti yang berkepentingan, saya kira selain Singapura adalah China ya. Kita tahu mereka sangat ekspansif membangun pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan untuk kepentingan militernya. Nah, jadi saya kira kalau bicara keuntungan, ya keuntungan kita sangat jangka pendek, tetapi kerugiannya dan kerusakannya adalah bersifat jangka panjang dan mungkin antar generasi begitu ya. Tidak hanya generasi hari ini, tapi bisa jadi generasi-generasi yang akan datang, terutama di wilayah-wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau, ya, kemudian di Maluku Utara, di NTB, di NTT dan tempat lain di Indonesia, yang menurut saya akan semakin parah dampaknya. Namun isu jual negara itu dibantah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menurutnya, kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mengizinkan kembali ekspor pasir laut adalah ingin menjual negara. Sakti mengatakan pasir laut hasil sedimentasi yang dikeruk diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri, utamanya untuk mendukung reklamasi, pembangunan IKN, dan sejumlah infrastruktur. Tadi Pak Doni, Mas Doni mengatakan wah sampai jual negara, enggak lah, masa sih? Yang pasti reklamasi, ada permintaan reklamasi, ya di Surabaya ada permintaan reklamasi, di IKN ada permintaan reklamasi. Ngambil pasirnya dari mana? Ngambil buat reklamasinya dari mana? Mindahin pulau nggak boleh, boleh, tapi dari sedimentasi. Meski isu jual tanah air dalam ekspor pasir itu dibantah pemerintah, namun sejumlah kalangan menilai kebijakan ekspor pasir laut terkait dengan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Bintan pada Januari 2022 silam. Jika kaitan itu benar, maka isu jual tanah air itu mendapat konfirmasi.